Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita ya Nanda, tentang menentukan sumbu simetri dan nilai Audio optimum. Jungle. Karena pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang grafik fungsi diperoleh dari pergeseran grafik fungsi Y sama dengan Audio X. Jungle. Sekarang kita akan menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, seperti yang diketahui bahwa fungsi kuadrat itu Audio adalah pemetaan dari himpunan bilangan nyata R ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx sama dengan y, ya, tapi y sama saja x, sama dengan nilai x-nya disubstitusi masuk. Y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, di mana a, b, c itu adalah anggota atau elemen bilangan R dan a tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana cara menentukan sumbu simetri dan nilai optimum? Ya, jika diketahui grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah BX ditambah C, itu sumbu simetri yang dapat dicari dengan rumus X sama dengan minus B per 2A. Ya, B-nya didapat dari koefisien X dan A-nya didapat dari koefisien X pangkat 2. Ini rumusnya minus B per 2A. Kemudian nilai optimumnya adalah atau dilambangkan dengan Y0, rumusnya itu minus D per 4A. Kita sudah pelajari apa dikatakan D. D itu adalah diskriminan dengan rumus B kuadrat dikurang 4AC, ya. Sehingga kita bisa memperoleh titik optimum. Ya, berarti bedakan ini nilai optimum berarti Y-nya. Kalau titik optimumnya berarti X, Y. X-nya didapat dari sumbu simetri, Y-nya, Y0-nya didapat dari nilai optimumnya. Minus B per 2A, D per 4A. Perhatikan, ini gambar. Misalnya ini adalah Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX tambah C. Gambarnya di gambar seperti ini. Yang dinamakan sumbu simetri adalah ini. Ada titik X di sini yang jika ditarik garis lurus dia memotong kurva Y atau kurva parabolanya menjadi dua bagian yang sama besar, itulah sumbu simetri. Ini sumbu simetrinya ya. Dia bagi dua daerahnya menjadi sama besar. Titik perpotongannya di sumbu X itulah yang dikatakan sumbu simetri, titiknya di sini. Kemudian titik nilai optimum. Nilai optimum di sini, titik optimumnya atau titik ekstrimnya berarti ini x0, x, y0 di sini, titik balik parabola, titik ekstrim atau titik optimum itu nama lainnya ini. Ya. Jadi kita lanjut bagaimana penerapan rumusnya menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Misalnya ada soal seperti ini, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 12/2. Maka kita tentukan yang pertama kali mana A, B, dan C-nya. A-nya di sini berarti 1, B-nya minus 4, C-nya 2. Untuk mencari sumbu simetri maka gunakan rumus x sama dengan minus B per 2A. B-nya 4 per minus, ya, karena minusnya per 2 kali A-nya 1, 4 per 2 juga minus bagi minus positif, hanya X-nya 2. Nilai optimum fungsi berarti Y0-nya, rumusnya adalah minus D per 4A. D-nya kemarin rumus diskriminan B kuadrat dikurang 4AC, 4A-nya tetap. Minus, pindah B kuadrat, B-nya kan min 4, berarti min 4 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya seper 2. Ini kan dapat 16, kalau ini min 2, 4 kali 1 kali 1 bagi 2, 16 kurang 2, dia dapat 14. 14 per 4. 16 per 4 kalau dikecilkan dia dapat 2, negatif tetap. Maka titik optimumnya kita bisa tuliskan X, Y0, X-nya 2,
maka kurva terbuka ke atas. Ini A lebih besar 0 maka terbuka ke atas semua. Maka dia mempunyai nilai ekstrim atau nilai optimum minimum, ya. Jadi dia titiknya di sini adalah minimum karena dia menghadap ke atas. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, berarti kurva kan menghadap ke atas atau minus ke bawah. Ini menghadap ke bawah, maka nilainya ini nilai ekstrimnya adalah dia nilai maksimum karena dia berada di sini. Katakan maksimum. Kalau yang di bawah ini namanya minimum, ya. Kemudian diskriminannya juga berpengaruh. Kalau D-nya lebih besar dari 0, kalau tak dapat di sini lebih besar daripada 0, maka dia akan memotong kurva atau memotong sebuah titik. Jawabannya pasti begini. Kita tentukan titik mana tempat pemotongan. Kalau D sama dengan 0, berarti dia cuma bersinggungan dengan suku X. Kalau D-nya lebih kecil dari 0, berarti dia hanya tidak memotong suku X, tapi hanya memotong suku Y. Pengaruhnya diskriminan. Sama ini, kalau lebih besar daripada 0 berarti memotong dua titik suku X. Kalau sama dengan 0 hanya bersinggungan di satu titik. Kalau D lebih kecil 0 berarti dia tidak memotong suku X. Itulah pengaruh diskriminan terhadap grafik persamaan kuadrat. Biasa ada itu soal yang ditanyakan seperti ini. Yang tadi kita pelajari nilai optimum itu sebenarnya adalah nilai maksimum atau nilai minimumnya fungsi. Jadi tergantung tadi, kalau maksimum itu berarti A-nya lebih kecil daripada 0 atau terbuka ke atas, ya. A lebih besar 0 berarti minimum karena terbuka ke atas, A lebih kecil 0 maksimum karena terbuka ke bawah. Jika fx-nya adalah fungsi grafik berbentuk parabola, x-nya sama dengan 0, maka nilai optimumnya itu adalah fa, ya. Tinggal substitusi masih x dengan a. Kita perhatikan ini maksudnya tadi, kurva terbuka ke atas A lebih besar dari 0, ini ya. Kalau dia A lebih besar 0, maka dia terbuka ke atas kurvanya. Inilah yang tadi dikatakan garisnya, simetrinya. Ini ya x-nya, kemudian di sini FA-nya, optimumnya, berarti dia memiliki nilai optimum, ya, nilai ekstrimnya atau nilai optimumnya adalah nilai optimumnya dia adalah nilai minimum karena terbuka ke atas. Beda kalau kurva terbuka ke bawah, A lebih kecil 0, simetri B, maka kurvanya atau nilai minimumnya itu adalah nilai maksimum. Ini optimum ada dua, kan optimum semua. Optimum itu ada dua, minimum dengan maksimum. Kapan minimum? Kalau terbuka ke atas, A lebih besar 0. Kapan maksimum? Kalau A lebih kecil dari 0, kemudian terbuka ke bawah. Kita perhatikan contohnya, menentukan nilai maksimum dan minimum, ya, nilai optimum maksudnya. Tentukan apakah fungsi ini mempunyai nilai minimum atau maksimum. Nah, berarti kita harus cari dulu. Perhatikan dulu yang pertama, koefisiennya A, koefisien x pangkat 2 atau nilai A. Ya, saya ulang kembali. Kita pertama kali perhatikan koefisien x pangkat 2-nya. Di sini A-nya kan minus 2, berarti dia A lebih kecil daripada 0. Kalau A lebih kecil daripada 0, berarti dia terbuka ke bawah. Kurvanya seperti ini, ya, menghadap ke bawah. Berarti dia punya nilai optimum itu maksimum di atas sih. Kita A lebih kecil 0, ya, maka terbuka ke bawah, ya, seperti yang saya katakan tadi, sehingga dia hanya punya nilai maksimum, ya. Nah, kita tadi ya, karena terbuka ke bawah minus, artinya nilai optimumnya adalah maksimum. Kemudian berapa
carilah nilainya dengan menggunakan rumus nilai. Coba-coba Miki latihan ta. Ini ada 4